Kita lanjut, coba dilihat di situ. Bayanu at-tamattu fil hajj. Penjelasan tentang tamattu di dalam ibadah haji. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadyi." Fa idza amintum diartikan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan amintum ai idza tamakkantum. Apa itu tamakkantum? Apa artinya? Aman ya, apabila kalian sudah merasa aman, artinya sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Karena kan ini kisahnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, yaitu firman Allah apa? Fa in uhsirtum, kan itu di awal. Fa in uhsirtum, apa artinya? Fa in uhsirtum, kalau kalian di apa? Fa in uhsirtum, diapakan itu? Dihalangi, dijegat, ya, maka kalian boleh apa? Tahallul. Tapi fa idza amintum, tapi kalau kalian sudah merasa aman, lalu kalian melaksanakan ibadah haji, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, barang siapa yang mengerjakan tamattu dengan mengerjakan umroh lalu dimasukkan ke dalam haji, famastaysara minal hadyi, maka wajib atasnya menyembelih apa? Sembelihan. Ibnu Katsir berkata di sini, tamattu itu yashmalu, mencakup man ahrama bihima, orang yang ihram untuk keduanya. Jadi tamattu mencakup orang yang ihram untuk keduanya. Maksudnya haji apa itu? Ihram untuk haji dan umroh. Haji apa? Qiran. Haji qiran. Itu masuk kategori apa? Tamattu, karena kan ihramnya cuma satu kali. Yang ihramnya satu kali itu tamattu dengan apa? Qiran. Maka qiran masuk ke dalam ayat ini. Au ahrama bil umrati awalan, atau dia ihram dulu buat umrah, setelah dia parago minha, selesai dari umrah, ahrama bil haji, kemudian dia ihram untuk haji. Dari mana ihramnya kalau tamattu? Dari hotel di Mekah. Kan begitu ya. Dia ihram dulu untuk umrah. Kalau umrah kan gampang. Nyampe ke Mekah ngapain? Tawaf. Habis tawaf, salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat, sa'i. Habis sa'i, beres. Beres. Sedangkan nanti haji masih lama, masih seminggu lagi. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, pakai baju seperti biasa. Kalau nanti waktunya wukuf sudah datang, dia ihram dari tempat di mana dia tinggal. Tinggalnya di mana kalau jamaah haji? Itu di hotel atau di pondok-pondok begitu, Pak? Di hotel. Hah? Kalau haji reguler itu di hotel. Siapa yang pernah haji reguler? Di pondok, Pak Haji. Itu pondoknya kayak gimana, Pak Haji? Kemah atau berbentuk hotel atau gimana? Hotel. Berbentuk hotel. Hah? Hotel, iya. Itu berbentuk hotel atau gimana? Tapi bangunan begitu. Ah, iya. Apa, Pak? Gedung sewaan. Artinya ya mirip-mirip hotel. Oh, bukan hotel. Pokoknya gedung sewaan disewa oleh negara. Ya, kos-kosan begitu. Ah, berarti rame-rame di situ. Rame-rame. Transit di situ. Nah, tentunya kalau kita sudah beres umroh, boleh pakai pakaian lagi? Boleh. Boleh ya? Campur badan. Hah? Campur badan.
Boleh, karena udah tahallul kan boleh campur, boleh ngapain aja karena sudah tahallul. Nanti pas mau wukuf ihram lagi kan, laki-laki nanti ihram lagi, tapi tidak perlu kemana? Ke miqat, tapi langsung ihramnya dari mana tuh? Dari hotel. Itulah yang dimaksud dengan haji apa? Tamattu, haji bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang, Pak? Ya karena kalau yang lain nggak bisa melepaskan kain ihram. Kalau dia bisa melepaskan kain ihram, bisa dia menutup kepalanya, bisa dia menggunakan minyak wangi dan lain sebagainya. Itu sampai kapan? Sampai datangnya waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. Wahada at-tamattu al-khas. Inilah yang dimaksud dengan tamattu dalam pengertian yang khusus. Wa huwa al-ma'rufu fi kalamil fuqaha. Inilah yang biasa disebut oleh para ahli fikih. Jadi tamattu dalam arti yang khusus itu apa? Umroh dulu, kemudian tahallul, baru ihram lagi untuk melaksanakan haji. Tapi ihramnya bukan dari miqat, tetapi dari mana? Dari, kalau tadi dikatakan Pak Haji, dari tempat transit. Ya, dari tempat apa? Transit. Wat-tamattu'ul amu yashmalul qismaini. Sedangkan tamattu itu asalnya bersifat umum, mencakup keduanya. Keduanya di sini apa? Tamattu dan qiran. Kama dallat alaihi al-ahaditsus sihhah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Fa inna minar ruwati, karena di antara para periwayat ada yang berkata tamatta'a Rasulullah, bahwa Rasul melakukan tamattu, tapi ada juga riwayat yang mengatakan Rasul melakukan qiran. Ini kalau belum pernah haji agak bingung. Betul atau tidak? Atau tidak bingung? Baik, ada pertanyaan silahkan. Dua-duanya mati lampunya. Pak Haji. Kambingnya beda-beda. Tentunya pilihnya yang memenuhi syarat. Yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab, syarat hewan yang berlaku di dalam kurban itu berlaku juga di dalam akikah, berlaku juga di dalam dam atau fidyah, sama Pak. Artinya kalau domba umurnya minimal apa? 1 tahun. Kalau kambing minimal umurnya berapa? 2 tahun. Itu yang saya pahami selama ini. Artinya kalau memang ada kemungkinan hewan yang kita beli itu masih kecil, cuman kan tadi kata Abu Alman, ada riwayat yang sahih bahwa Nabi mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan domba yang berusia 1 tahun, boleh mengambil domba 6 tahun, 6 bulan, 7 bulan, itu boleh dijadikan sebagai apa? Dam, fidyah. Jelas Pak Haji? Tapi ya makin sempurna tentunya makin bagus. Allah a'lam bishawab. Pak Imran. Pelaksanaan apa Pak? Tamattu? Fidyah? Iya. Penyembelihan? Iya. Yang saya tahu di tanah suci Pak, itu harus diberikan ke fuqara al-haram, orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Oleh karenanya kita nggak pernah mendengar bayar damnya di kampung halaman misalnya, disembelih di kampung, tidak. Itu dibagikan kepada fuqara Makkah, orang-orang fakir yang ada di mana? Memang di Mekah ada orang fakir juga Pak. Ya ada.
Ada di sana yang jual-jual apa tuh Pak? Jual-jual macam-macam lah, banyak. Ada yang apa? Jual baju-baju second itu, ada macam-macam di sana, banyak. Dibagikan kepada mereka. Allah a'lam. Masih ada lagi? Silahkan Bapak. Dagingnya diminta. Allahu Akbar, pertanyaannya bagus. Boleh nggak dagingnya diminta? Sembelihan terbagi menjadi dua. Ada sembelihan yang sunnah, ada sembelihan yang wajib. Kata para ulama, sembelihan yang wajib tidak boleh diambil sedikit pun. Nazar, tamattu yang begini nih, itu sembelihan wajib. Nggak boleh disentuh, dimakan, nggak boleh. Tapi sembelihan yang sunnah seperti kurban atau aqiqah, la ba'sa bihi, nggak ada masalah dimakan. Jelas? Ini penting diingatkan tuh. Antara sembelihan wajib dengan sembelihan sunnah beda. Sembelihan yang wajib seluruhnya kita sedekahkan. Jelas? Dan sembelihan yang sunnah boleh dimakan sebagiannya. Walaupun nanti perdebatan, ada yang bilang setengah, ada yang bilang sepertiga, itu ada dalam pembahasan fikih. Jelas Bapak? Kebagian? Bukan dari Bapak. Iya. Artinya bukan dari Bapak. Baik. Boleh nggak kita bayar dam pakai honta? Boleh. Pamastaisara minal hadi, apa yang mudah dari hewan sembelihan. Boleh onta, boleh sapi, boleh domba. Boleh Pak Haji. Baik. Di sini dikatakan li'anna Rasul dzabaha an-nisaihi al-baqar. Nabi pernah menyembelih sapi untuk beberapa istrinya. Berarti boleh lebih dari satu. Di sini dikatakan ya, paling minimal menyembelih domba dan boleh menyembelih sapi karena Rasul menyembelih sapi an-nisaihi atas beberapa orang istrinya. Abu Hurairah berkata, Rasul menyembelih sapi atas istri-istrinya, wa kunna mutamattiat, mereka tamattu bareng-bareng. Masya Allah. Jadi istri Nabi kan banyak. Tamattu bareng-bareng. Kalau istrinya 9 berarti sapinya 1. Tambahannya domba berapa? 2 kalau ikut semua kan. Tapi kalau cuma 1 ekor sapi, ya kemungkinan yang ikut cuma 7 misalnya kan. Allahu a'lam. Tidak disebutkan siapa saja dan berapa jumlah orangnya. Tapi umumnya 1 ekor sapi untuk 7. Onta 7. Walaupun ada riwayat yang mengatakan kalau lagi mahal boleh sampai 10. Tapi hukum asalnya tuh 7. Allah a'lam. Tadi Pak Haji Aiman sudah angkat tangan. Iya. Iya kan mereka fukoro al-haram itu. Orang-orang fakir di haram. Baik, Pak. Kalau penduduk Arab asli kayaknya agnia semua. Itu mungkin ya, betul. Dibagikan ke mereka semua. Itu. Tapi kalau orang-orang Mekah asli, mereka malah sedekah biasanya. Mereka malah sedekah. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, Pak Zarudin, silakan. Apa hukum umrah 2 kali? Pertanyaannya bagus sekali. Baik. Ini pertanyaannya bagus. Apa hukumnya 1 kali safar, beberapa kali umroh? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Safarnya 1 kali, umrohnya lebih dari 1 kali. Ulama khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan 1 kali safar, 1 kali umroh. Dalil mereka perbuatan Nabi, bahwa tidak pernah Nabi dan sahabat melakukan 1 kali safar lebih dari 1 kali umroh.
Jelas? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wallahu a'lam bishawab, ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh satu kali safar melakukan lebih dari satu kali umroh. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah bahwasanya pernah beliau melakukan satu kali safar ke Mekah dengan 2 kali umroh. Walaupun riwayatnya diperdebatkan, ya, dan yang paling umum dilakukan oleh Nabi 1 kali safar, 1 kali umroh. Tapi ya ini masalah khilafiyah, ya tidak perlu kita terlalu ngegas. Kita katakan, saya misalnya ya pendapat yang paling kuat dari sisi dalil 1 kali safar 1 kali umroh, itu yang biasa dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Tapi ini masalah khilafiyah, ya tidak bisa dipungkiri, mayoritas ulama mengatakan tidak masalah 1 kali safar dengan beberapa kali umroh, berdalil dengan hadis siapa tadi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah alam bisa. Ihramnya kenapa, Pak? Pakaiannya atau apanya? Ihramnya tetap harus dari mikot. Misalnya kalau kita udah nyampe Mekah, kita keluar dulu ke Tan'im. Paling dekat Tan'im. Pergi ke Tan'im, itu mikot yang paling dekat dengan kota Mekah. Berapa kilo itu, Pak? 6 kilo. Ah, dekat. Pergi ke Tan'im, ihram lagi, masuk lagi. Jelas, Pak? Baik. Oh, 18 kali umroh. 1 kali perjalanan 18 kali umroh. Banyak banget, Pak Haji. Hah? Cuman kan rambutnya udah habis, gimana tahallulnya? Hah? Begini. Rambutnya udah habis kan, 18 kali. 1 kali aja udah bersih itu rambut. Ya, apa yang ditahallulin? Hah? Iya, itu masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah. Ya tapi jangan banyak-banyak juga. Sampai 8. Ayam mumpung tapi jangan banyak-banyak, Pak. Nanti malah takalluf. Takalluf itu apa namanya? Berlebihan. Ya cukup kalau Bapak ingin nambah tawafnya aja. Tawaf itu adalah ibadah tersendiri yang tidak harus diikuti oleh ihram, baik ihram umroh atau haji. Bapak masuk ke Mekah tawaf, keluar lagi, masuk lagi Mekah apa? Masuk Mekah, masuk apa? Masjidil Haram, tawaf lagi, enggak ada masalah. Boleh, Pak. Hah? Di bawah ada jamaah kita di Ciganjur sana yang ikut program umroh yang apa istilahnya? Backpacker itu 30 hari di sana, kata mereka bebas, Ustadz. Pinter-pinter kita aja. Pinter-pinter kita aja. Baik. Yang agak diketatkan kata mereka di Raudhah. Sampai sekarang Raudhah masih ketat. Tapi kalau di Mekah yang kata jamaah ada 2 orang pergi 30 hari di sana, kata mereka aman, Ustaz. Saya di Mekah kata mereka 12 hari. Di Madinah berapa hari? Sisanya di Madinah. Pokoknya 30 hari di sana. Masya Allah. Baik. Sekarang bisa 30 hari. Baik. Tapi nggak dikasih makan katanya. Maksudnya kita makan sendiri, nyari, masak. Ya, baik. Sudah bunyi ininya, tanda Isya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, melanjutkan masih pembahasan haji. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.